Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifan Fitrani, absen 34 dari kelas 11-7. Jadi di sini saya akan membahas mengenai regresi dan kolerasi. Sebelum itu, apa sih regresi dan kolerasi? Jadi, regresi dan kolerasi adalah materi statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua data. Contohnya, waktu belajar dengan nilai siswa, tinggi badan dengan berat badan. Materi ini membantu kita mengetahui apakah dua hal tersebut saling berhubungan atau tidak. Selanjutnya, pengertian korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua variabel atau dua data. Korelasi digunakan untuk mengetahui atau ada atau tidaknya hubungan kuat atau lemahnya suatu data. Jenis korelasi itu ada 3, positif jika naik, negatif jika turun, dan tidak ada hubungan sama sekali. Contoh korelasi positif contohnya, semakin lama belajar nilai semakin tinggi. Kalau negatif, semakin lama bermain game nilai semakin turun. Dan jika tidak ada korelasi, contohnya ukuran sepatu dengan nilai matematika itu tidak berhubungan sama sekali. Nilai korelasi dilambangkan dengan huruf R. Dengan rentang R sama dengan 1, hubungan sangat kuat positif. R sama dengan minus negatif 1, hubungan sangat kuat negatif. Dan R sama dengan 0, tidak ada hubungan sama sekali. Pengertian regresi. Regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Regresi linier sederhana memiliki bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel terikat, X variabel bebas, A konstanta, dan B koefisien regresi. Persamaan ini digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan X. Fungsi regresi dan kolerasi. Kolerasi memiliki fungsi untuk mengetahui atau ada tidaknya hubungan antara variabel dan mengetahui kuat atau lemahnya hubungan. Kalau regresi untuk memprediksi suatu nilai, membantu pengambilan keputusan, dan mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian soal. Soalnya, seorang guru ingin mengetahui hubungan antara waktu belajar siswa dengan nilai matematika. Data yang diperoleh dari 5 siswa adalah sebagai berikut. Jika siswa belajar 1 jam, nilainya 60, 2 jam 65, 3 jam 70, 4 jam 80, dan 5 jam 95. Tentukan yang pertama, nilai korelasi antara waktu belajar dan nilai matematika. Kedua, persamaan regresi liniernya. Sekarang kita masuk ke langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita buat tabel dulu. Yang jam belajar tadi kita jadikan X, nilainya kita jadikan Y. Kemudian X-nya ini kita kuadratkan. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25. Kemudian kita cari Y kuadratnya, ya dari Y kita kuadratkan. 60 pangkat 2 yaitu 3600, 65 pangkat 2 4225, 70 kuadrat 4900, dan seterusnya. Kemudian satu tabel lagi X dikali Y, seperti 1 kali 60 60, 2 kali 65 130, dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung sigma X-nya itu ada 15 dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan tambah 5. Kemudian sigma Y-nya 360 dari 60 tambah 65 tambah 70 tambah 80 dan tambah 85. Dan seterusnya itu dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY itu juga dihitung. Kemudian N-nya ada 5 karena datanya ada 5 siswa. Kemudian yang pertama kita akan mencari korelasi dulu. Rumusnya ada R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian kita masukkan angkanya. R-nya sama dengan N-nya tadi kan 5, kita masukkan 5 dikali 1145 dikurangi 15 dikali 360
dibagi akar 15 kali 55 dikurangi 15 kuadrat dikali 5 kali 350 dikurangi 360 kuadrat. Hasilnya di bawahnya 5725 dikurangi 5400 dibagi 275. Tadi kan dibagi akar 275 dikurangi 225 dikali 131750 dikurangi 129600, lalu hasilnya 325 dibagi akar 50 dikali 2150, kemudian 325 dibagi akar 1705 nya 325 ditambah 327,87 yaitu R nya 0,99. Selanjutnya kita akan mencari regresi. Seperti tadi, regresi persamaan adalah Y sama dengan A plus BX. Yang pertama kita cari nilai B nya dulu. Rumusnya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Jadinya 5 kali 1145 dikurangi 15 kali 360 dibagi 5 kali 55 dikurangi 15 kuadrat. Hasilnya 525 dikurangi 540 5400 dibagi 275 dikurangi 225. Hasilnya 325 ditambah 5 dibagi 50 yaitu 6,5. Kemudian kita akan mencari nilai A. Rumusnya sigma Y dikurangi B dikali sigma X dan dibagi dengan N. Lalu kita masukkan angkanya. 360 dikurangi 6,5 kali 15 dibagi 5, jadinya 360 dikurangi 97,5 dibagi 5, 262,5 dibagi 5, hasil A adalah 52,5. Kemudian kita buat persamaannya, regresinya, yaitu Y sama dengan 52,5 bagi 6,5X. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 52,5 ditambah 6,5X. Kesimpulannya, setiap pertambahan 1 jam waktu belajar akan meningkatkan nilai matematika sekitar 6,5 poin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.